Halo, perkenalkan nama saya Rusyarina Sembiring Pandia, mahasiswa Ilmu Politik FISIP USUS Tambuk 2018. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan info mengenai perbandingan tingkat partisipasi politik di wilayah perkotaan dengan kabupaten. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Teori Perbandingan Ilmu Politik dengan dosen pengampu Bapak Adil Arifin. Di sini saya akan mengambil studi kasus di Kota Bengkulu dan Kabupaten Makmur. Sebelum kita membahas bagaimana perbedaan partisipasi di wilayah perkotaan dengan kabupaten, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Nah, jadi partisipasi politik ini menjadi aspek terpenting dalam suatu demokrasi, karena partisipasi politik ini merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara itu sendiri berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Nah, partisipasi politik itu bertujuan untuk mempengaruhi mekanisme pemerintah, namun selain itu juga perlu diperjelas bahwa partisipasi politik memiliki kepentingan lain, yaitu sebagai alat kontrol bagi berjalannya suatu sistem. Bahkan lebih jauh lagi bahwa partisipasi politik adalah suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya. Pada akhirnya, sistem politik dapat berjalan ke arah tujuan dengan stabil dan sukses. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa aja jenis-jenis dari partisipasi politik. Yang pertama itu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Nah, yang kedua, partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mematuhi peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan dari pemerintah. Nah, yang ketiga itu golongan putih atau yang biasa disebut dengan golput atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan dari awal. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana partisipasi politik yang terjadi di Kota Bengkulu dan di Kabupaten Makmur. Nah, Kota Bengkulu ini terletak di Pulau Sumatera, meliputi wilayah bekas Kresidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km, terdiri dari 4 daerah tingkat 2, yaitu Kota Madia Bengkulu yang terdiri dari 2 kecamatan. Yang pertama itu Kabupaten Bengkulu Utara, ini tadi ibu kota Arga Makmur yang akan kita bahas, lalu yang terdiri dari 13 kecamatan. Lalu yang kedua adalah Kabupaten Bengkulu Selatan, ibu kotanya Mana, yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong, ibu kotanya Curup, yang terdiri dari 10 kecamatan. Nah, saat ini wilayah Provinsi Bengkulu meliputi Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepayang, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Seluma. Nah, selanjutnya kita akan membahas berapa sih tingkat partisipasi pemilih yang ada di Kota Bengkulu. Lalu setelah saya mencari data, saya mendapatkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Bengkulu itu pada pemilu 2019 kemarin mencapai sebesar 77% atau sebanyak 1 juta pemilih menggunakan hak suaranya dari total daftar pemilih tetap atau DPT sebanyak 1,4 juta jiwa lebih. Selanjutnya, pihak KPU juga menyebutkan sudah melebihi target nasional, yakni di angka 87,78% dari jumlah mata pilih yang mencapai 137,638 jiwa. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana keadaan partisipasi politik yang ada di Kabupaten Makmur. Nah, di Kabupaten Makmur ini juga terungkap oleh KPU bahwa telah melebihi target. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua KPU Bengkulu Utara, yaitu Bapak Roges Mawansyah, dalam rapat pleno di Gedung Olahraga Sahri Romli Arga Makmur. Beliau mengatakan target yang dibebankan oleh KPU Pusat kepada KPU Bengkulu Utara sebanyak 77%, sementara pemilih pada pemilu yang berlangsung saat ini mencapai 86,5%. Angka ini naik hingga 11%. Jadi, dari data persen yang telah saya dapatkan tadi dapat disimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan tingkat partisipasi politik yang ada di Kabupaten Makmur dengan Kota Bengkulu, karena telah kita lihat hasil dari tingkat partisipasi politik dari kedua tempat ini telah melebihi dari target KPU Pusat. Nah, sekian informasi mengenai tingkat partisipasi politik yang terjadi di Kota Bengkulu dengan Kabupaten Makmur. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima